Mas ini Indonesia. Dari Indonesianya. Enggak, Kalau dari sini. Kalau berangkat dari Indonesia itu murah 5 juta atau Oh, gitu. Dari tahun lalu. Ini juga dia juga. katanya paket mahasiswa kalau yang ini. Yang bukan 400 kan? Sudah 320. Oh, berarti udah kurang 50. Sekarang Saya ingat saya 40. 325 sudah 320 ya. 325. 320. Itu sama keluarga sini. Anak sama baru. Tahun lalu tuh ada Iya, berapa? ini enggak habis. dapat tergantung kalau kata oh 150. di sananya. Iya, Tapi kan berapa soal sampai ke gitu. Kalau yang ya yang 200 Berarti Bapak naik kata ya? Beda kisah kamu ada? Kesamaan. semuanya kata juga ya ada Oh, kita semua kata ya? padahal itu juga ada. Jadi yang tanggal 9 katai semua. Kalau katai juga. Jadi Berarti tanggal 6 pulang dulu juga. Enggak, lebih lama. Kita yang sebelum jadi orang orangnya itu sekaligus ngangkat barangnya. Jadi kan itu pelan-pelan di tempatnya saya dulu yang Sabtu. dia tinggal ngangkat. Dia selalu itu kan. Ini harga sama. Nanti bisa Mas Yose, nanti Mas Yose yang ngasih alamat atau bisa. bisa. Itu mau ikut mobil itu sih. Biaya hanya mengcover tiket dan hotel saja. 320. Enggak makan di Makan juga. Mina. Pokoknya makan yang bukan di hotel. Jadi kita tinggal persiapan makan untuk Assalamualaikum sahabat-sahabat Midori dan teman-teman sekalian. Insya Allah dalam waktu 5 menit lagi kita akan memulai sesi ketiga bersama Pak Nofri dengan tema Al-Islam sebagai cara hidup yang solutif bagi kehidupan. Untuk teman-teman yang mungkin masih di lantai 4 atau mungkin masih belum siap untuk menerima menimba ilmu, mohon persiapkan diri kita. Oke, 5 menit lagi insya Allah kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit. jam 10 menit. 10 menit untuk sholat dan makan. Kenapa? Karena saya seneng lebih. Iya. Ini ke Pak Nofri. Saya posting di Facebook dulu. Saya baca sudah akan percaya. Dari itu kan ada terminal. Hati-hati nanti jangan Nama? Mas Faris juga juga. mau di situ ya. Oh, bukan. Ini mau di mana? Juga kayak Mahal ya? Mau pikan file. Oh iya, berarti Makanya biasanya di plus sini plus dengan SPP Ah. Enggak tahu nanti. Bukan enggak.
Dulu dapur dulu. Dapur dulu. Apa? Masya Allah. Agak lumayan lah. Di sini tuh kalau SMS cuma bisa dikit ya, cuma Jadi sebagian beda saya. Itu SMS tapi kan bisa. kalau email banyak yang sudah banyak yang punya handphone 4 ini kok banyak yang terima SMS biasa kirim ke fakultas Peminjam di handphone makin tersiksa. jadi gara-gara Tapi di Indonesia itu nggak modern. Itu masih bener kali kalau saya Mungkin yang belum masuk dan handphone juga gratis. Tapi handphone gratisnya itu cuma dari jam 12 malam sampai jam 9. yang gratis karena cirinya beda dari bukan yang Kebalik. Yang bayar 9 malam sampai jam iya yang bayar itu 9 malam sampai pagi itu bayar Iya, makanya saya bilang. Enggak gratis, Pak, cuma sampai tahun sampai jam 12. jam 12 setelah itu jam. oh iya cuma jam Itu oh gitu kalau SMS 24 Yang satu. yang saya tahu nama ini Jam 1 ya. Di Indonesia yang gratis pas kita tidur kan ada. Ini harus nyala internet baru bisa dapat SMS. apa itu ya oh SML kan SML kan sekarang itu jadi SMS Hah? Sekarang ya udah ini mas. panjang banget saya Kasih ibu-ibu. filmnya ada di saya Enggak, ya. Saya tahu kan iya sekarang cuma Ada di mana? Harusnya yang punya handphone lebih 7.000 per bulan. oh tempat Kalau ini 3.000. bener ya kalau 3 Kan jadi kaya. oh pulang bisa videonya mau di Indonesia ini juga banyak ada Saya iPhone terus Iya, iya. Saya jauh dari saya di utama sih sebenarnya. Saya mikir videonya saya lihat itu makanya ini harus diputar. Karena mereka mau bicara kameranya bukan dong. Oke pak. Yang dari tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan memulai sesi ketiga, jadi mohon sekalipun mungkin sudah konsentrasinya sudah terbreak oleh makan siang dan juga mungkin ditambah dengan merasa ngantuk, tapi saya harap semangat yang tadi kita tunjukkan waktu dua sesi yang awal masih bisa kita lanjutkan di sesi terakhir ini, sesi ketiga dan sesi keempat ini insya Allah. Dan saya Ridwan Mahfuri akan menjadi moderator dari sesi ketiga dan untuk diskusi yang di-trigger oleh Pak Nopriyadi. Tadi sekedar flashback mengenai apa yang telah kita sampaikan, telah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita telah telah digugah oleh Brother Surya mengenai urgensi dari rasa risau kita terhadap urusan orang saudara kita, problematika umat maksud saya. Dan lalu pembelajaran kita dilanjutkan oleh materi dari Ustadz Topan mengenai akidah Islamiyah dan bahwa Rasulullah itu memulai apa saja itu selalu dari akidah. Dan sekarang setelah kita meletakkan Islam sebagai akidah Islamiyah sebagai fondasi dari kehidupan kita, kita akan mencoba mengaplikasikan itu dengan syariat Islam. Dan materi yang disampaikan oleh Pak Nopri kali ini itu adalah Al-Islam, cara hidup solidly bagi kehidupan. Insya Allah mulai dari sekarang sekitar 25 menit saya persilakan kepada Pak Nopri untuk men-trigger diskusi kita tentang Islam sebagai cara hidup kita. Lalu seperti dua sesi sebelumnya, kita akan melanjutkannya dengan
diskusi. Jadi mohon untuk tidak ngantuk. Kalau ngantuk di situ ada kopi. Kalau gitu tanpa berbasa-basi lagi, saya persilakan kepada Amir Midori kita, Bapak Nofriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian dirahmati Allah, saya langsung saja juga. Saya akan langsung memulai untuk dengan satu kasus. Materi saya ini paling mudah dipahami dikaitkan dengan materi sebelumnya, dan materi yang akan datang itu dengan satu kasus. Kalau kita ada dalam lab, kemudian kita diberikan satu alat itu sangat berharga, penting bagi kita. Kemudian kita tahu bahwa alat ini harusnya bekerja dengan normal, tapi kemudian di dalam ruang yang ada alat itu, kita melihat kok alat ini menimbulkan suara yang tidak enak. Alat ini menimbulkan suara yang tidak enak, kemudian membuat kita tidak nyaman. Jadi alat ini setelah dijalankan, nggak enak ini. Soalnya tidak nyaman. Dan yang kita tahu juga bahwa alat ini nanti bisa, kalau terus-menerus rusak, itu berdampak pada, katakanlah eksplosif gitu. Kalau kita tahu itu, kira-kira gitu. Apa yang pada posisi itu, apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan kira-kira ketika melihat itu, karena yang penting ini, apa yang kita lakukan? Memang kalau orang tidak menyadari itu ada yang rusak, santai-santai saja, tidak ada masalah. Kalau menyadari itu beres-beres saja, makanya tidak masalah. Tapi kalau tahu itu tidak beres, kemudian nanti dampaknya eksplosif, gitu. Terus apa yang dilakukan? Kira-kira apa? Perbaiki lapor sensei. Di lab kebetulan kita nggak bisa ketemu sensei. Kita perbaiki. Gimana kita perbaiki? Melihat manualnya. Iya, yang paling gampang memang kita curiga ada manual yang salah. Kalau kita merasa ada yang salah gitu, itu pasti kita cek manual. Benar nggak cara kerja? Apalagi kalau kita menganggap ini penting, bisa eksplosif gitu ya. Tambah lagi kita butuh yang namanya manual. Iya, kita datang kebetulan manualnya udah ada ini. Kita masuk ruangan kok udah jalan alatnya gitu ya. Iya, benar ya begitu. Saya baca manual ya. Mau tidak mau memang begitu. Kita harus kembali pada manual. Ini logika yang sederhana sebenarnya. Jadi kembali kepada manual itu yang kita lakukan agar kita bisa setting awal, kemudian jalan dengan sempurna. Biar alatnya itu memberikan kebahagiaan pada kita. Nah kalau kita bicara tentang tadi risau umat, kita lihat ada problem pribadi, problem sosial. Sebenarnya yang bisa menjudge ini bermasalah atau tidak itu sebenarnya bukan kita. Kalau kita menjudge ini bermasalah atau tidak, itu lebih kepada dampak yang kita rasakan. Jadi dampak yang kita rasakan. Tapi apakah alat itu bermasalah atau tidak, itu sebenarnya bukan kita, tapi dampaknya ya yang bisa kita rasakan. Nah logika sederhana juga, maka jawaban yang paling tahu bahwa ini bermasalah, kemudian butuh perbaikan, itu adalah kalau dia sesuai dengan manual. Cara kerjanya sesuai manual atau tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang miskin, jangan dijudge bahwa itu salah gitu. Atau ada orang kaya, jangan dijudge bahwa itu benar. Jadi kalau kita menjudge sesuatu itu benar atau tidak berdasarkan dampak yang kita rasakan, itu keliru. Jadi menjudge sesuatu itu bermasalah atau tidak, itu kembali kepada manual. Nah kalau kita rasakan problem pribadi, kemudian problem sosial yang ada pada umat, ini dikatakan bermasalah, itu memang sudah ditegaskan oleh Allah. Jadi kalau kita merasakan ini ada masalah, dampaknya nggak benar gitu ya. Kalau ada yang hidupnya nggak bahagia, hanya riset, masalah bukan hanya ya. Masalah belum punya pasangan, kemudian stres misalnya, atau yang sudah terlanjur punya pasangan juga stres juga. Karena pasangannya nggak ada. Jadi harus kita cek gitu ya.
Jadi kalau kita potret ada banyak masalah, maka saya sih biasa langsung menilai bahwa ini karena memang hidup tidak sesuai dengan manual. Jadi Allah SWT berfirman dalam Quran surah Toha ayat 124, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa saja yang tidak memperhatikan peringatanku, zikirku, aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini udah jelas. Jadi barang siapa yang tidak sesuai dengan manual alat tadi, maka alatnya tadi membuat kita tidak nyaman, kemudian dampaknya berikutnya itu akan eksplosif. Jadi silakan saja bagi kita yang memang tidak peduli dengan manual. Nah, dalam konteks kehidupan umat secara keseluruhan, kita juga bisa ketemu Quran surah Al-A'raf Ar-Rum 41, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zahral fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyajzikum ba'da allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak jelas terlihat kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Jadi kalau ada kata fasad itu lebih kepada kerusakan yang memang kita buat. Kalau musibah itu bisa bencana alam gitu ya, yang mungkin jauh dari problem tangan kita. Tapi kalau kita lihat al-fasad, jadi jelas Allah menunjukkan telah nampak kerusakan di darat dan laut, fasad, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada problem yang kita rasakan tadi, kita ujung-ujungnya disuruh kembali kepada manualnya. Kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kita sudah bicara iman, ini bicara memang mau nggak ngambil manual tadi. Jadi kalau kita lihat problem tadi kan udah jelas. Sekarang kita mau nggak mengambil problem tadi. Nah, kalau mempunyai iman, apalagi orang yang punya iman itu kan melihat hidup itu tidak hanya di dunia, tapi juga ada akhirat. Tadi alat ini tidak hanya kita rasakan sekarang, tapi berikutnya itu ada dampak eksplosifnya. Ini orang punya iman. Jadi kalau orang punya iman, maka akan dia ambil. Jadi ketika Allah menegaskan dalam Quran atau Al-124 kemudian Ar-Rum 41, maka mestinya orang yang punya iman tadi dia lihat Allah menyuruh nih kembali ke jalan yang benar. Jadi nggak ada pilihan lain, berarti kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam. Apalagi ternyata kalau kembali ke jalan yang benar, kita akan merasakan bahwa alat tadi itu akan memberikan kenyamanan pada kita. Itu janji Allah. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, ayat 1 Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, jadi gampangnya menjalankannya sesuai dengan manual tadi, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib. Jadi hayatan thayyibah bukan halal thayyib ya. Halal thayyib itu ada di mushola. Promosi. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu dalam konteks pribadi kita bisa rasakan itu. Dalam konteks sosial, Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, ya ada imannya, ada takwanya, menjalankan nih manual tadi, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah. Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka sebabkan perbuatannya. Jadi dari sisi pemetaan problem itu udah jelas kan. Jadi kalau tidak sesuai dengan manual ada problem, kalau sesuai dengan manual kita mendapatkan berkah. Tapi sekali lagi ayat-ayat begini itu akan berdampak memang bagi orang yang mempunyai iman.
Jadi kalau orang nggak punya iman, ada bermasalah dengan imannya, memang ayat-ayat ini cuma lewat begitu saja. Padahal ini satu pembuka itu, untuk membuka mata kita bahwa kita bisa menyelesaikan problem kita selama kita menjalankan manual dari Allah SWT. Adakah kira-kira yang tidak setuju? Saya kira semua kan setuju. Dibacakan saja pada orang-orang yang punya iman pasti dikatakan, oh setuju saya. Tapi apakah tergerak? Tergerak untuk membaca manual dalam kesehariannya, memang dia melihat petunjuk? Sekali lagi tergantung dari imannya. Kalau imannya itu bagus, maka tadi dia akan banyak bisa memaknai ayat-ayat tentang kehidupan ini sesuai dengan manual tadi. Misalkan bahwa kehidupan ini adalah kita melihat kehidupan seperti musafir. Ya. Musafir itu berarti sementara. Ketika kita menjadi musafir, kita tahu tujuan kita bukan di sini. Ada tempat yang akan kita tuju. Dan kita tahu juga seorang musafir dia butuh bekal. Kalau dia tidak punya bekal, maka nanti di tempat dituju tadi dia tidak merasakan kebahagiaan, kenyamanan. Nah, agar ini menjadi bekal, dia butuh manual lagi. Mana sih yang kira-kira bisa menjadi bekal untuk tujuan akhir dia? Mana yang bukan? Mana yang justru memberati dia? Mana yang justru membantu dia? Ini akan dia baca. Tapi kalau dia tidak memaknai bahwa dia hidup itu adalah sebagai musafir, ya life as usual. Ya hidup itu seperti kebanyakan orang. Hanya kebanyakan orang. Ketika belajar agama, ya belajar agama sekedar siraman rohani. Karena orang kalau rohani kering, ya kita siramlah. Gitu. Sesempatnya punya waktu luang ya belajar itu. Tidak punya waktu luang ya nggak usah belajar. Gitu. Sesempatnya karena tidak melihat bahwa ini adalah sebagai musafir. Jadi orang yang punya iman itu dunia tadi, hijab dunia itu memang udah kebuka gitu. Jadi kalau ada cerita Yasir diajarkan kepada Rasul untuk bersabar, kamu akan melihat surga. Apa yang dia katakan? Saya telah melihat itu ya Rasul. Jadi hijab akhirat itu udah kebuka. Jadi suruh udah melihat. Tadi ceritakan ada yang setrika, nggak merasakan lagi sakit, karena ingat dengan akhirat itu. Karena ingat akhirat itu. Nah, sama seperti Allah berapa lama? Masih lama. Oh, masih lama. Saya udah buru-buru banget tadi. Langsung to the point saja. Nah, sama seperti Allah dalam konteks pribadi, maka dengan Islam itu problem banyak selesai. Jadi saya katakan problem itu selesai. Kenapa? Karena dengan Islam itu kita tahu mana problem besar kita, mana problem kecil kita. Mana problem yang utama, mana problem sampingan. Coba bagi orang yang hidupnya katakanlah ya, karena saya juga menjalani kan, riset S3, program doktoral. Kalau itu menjadi program utama itu berarti memang semua porsi energi, semua porsi kekuatan dia hanya untuk ini. Dan menganggap bahwa kalau ini tidak dia dapatkan, dia menderita. Kalau ini menjadi problem utamanya, bukan yang lain, ya maka siap-siap saja menderita. Karena kalau dia dapatkan itu, apakah otomatis maka kehidupan dia lain jadi lebih baik? Tidak, saya katakan tidak. Misalkan bagi yang belum menikah ya, problem utama saya adalah riset. Saya nyari pasangan bagaimana? Yang bisa mendukung riset saya. Berarti apa? Satu jurusan saya. Misalkan, jadi saya buat lebih ekstrim aja ya. Jadi saya nyari pasangan mana? Wah, alhamdulillah. Mau orang Jepang, Indonesia, terserah lah. Kalau dia orang Jepang, oke, bisa mendukung riset saya pilih. Agamanya apa? Wah, agamanya, oh ternyata sensei. Sensei belum menikah. Sama cowok. Ya kalau nggak peduli tadi kan, yang penting saya, yang penting mendukung riset saya. Nah kita bisa lihat itu ujungnya pasti akan problem, gitu, rumah tangga akan problem karena dia tidak punya kriteria. Ini saya coba ekstrimkan ya. Ya memang tidak se ekstrim ini. Tapi ketika orang menganggap utama itu adalah
sesuatu yang bukan masalah. Nah, bukan masalah yang ditentukan oleh al-Islam, maka akhirnya memang dalam kehidupannya banyak problem. Misalkan dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada Islam di sana. Ini baru menikah ya, terutama ya. Yang pertama yang sudah menikah, yang belum menikah, yang pertama, yang baru menikah pertama, ada ibunya ya. Coba, ketika rumah tangga tidak dibangun dari Islam, ini ada manual Islam, tapi tidak ada Islam nih. Si suami misalkan, pagi ini saya ingin pergi ke tempat A. Si istri bilang, saya pengennya tempat B gitu. Kita tempat A belum gitu. Tempat B juga belum gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Ada dua kemungkinan kan, suami yang mengalah atau istri yang mengalah. Atau akhirnya dua-duanya mengalah. Udahlah terserah anak kita mau kemana. Anaknya bilang ke tempat C gitu. Anaknya ke tempat C. Kemudian si suaminya udah ikut ke tempat C. Tempat C ternyata tempat yang jauh, mahal biayanya gitu. Setelah mahal biaya, pulang akhir bulan ternyata tekor gitu ya. Kemudian salahnya sih gitu kan, jalannya ke tempat sih, siapa mau jalan saya, nyalain anak tuh gitu kan. Coba kita lihat, ini kasus yang sederhana, memang ya mudah-mudahan memang nggak ada masalah begini. Tapi kalau dalam Islam gimana kira-kira? Suami pengen tempat A, istri pengen tempat B, suami ngotot tempat A, nggak tempat A, apa yang terjadi? Ibu-ibu ya, ibu-ibu ikut suaminya gitu. Karena pada saat itu suaminya memang tidak ingin bermusyawarah gitu. Tapi suami yang baik, nah ini bapak-bapak kan, dia musyawarahkan dengan istrinya, apa yang buat istrinya lebih senang. Mau jalan-jalan kan pengen senang semua, musyawarahkanlah pada istrinya. Itu suami yang baik. Si istri kalau suaminya ngotot juga pada saat itu, daripada dia ngotot kemudian memunculkan masalah, saya katakan tadi masalah kan memang ini, lebih baik ikutin Islam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Dan mengikuti pemimpin itu bukan karena suaminya, tapi karena Allah. Bisa saja dia bilang pada suaminya, suamiku sayang, gitu ya. Kok otoriter sih gitu ya. Saya ngikutin kamu ya karena Allah lah. Kan enak juga kan, suaminya jadi ingat, oh iya ada Allah ya. Ini banyak hal-hal yang selesai kalau itu pakai Islam. Jadi ada kata putus di sana. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau dalam kehidupan lagi ya 10. Alhamdulillah. Nah kalau dalam konteks sekarang dalam kehidupan sosial, kita lihat masyarakat kita di Indonesia. Indonesia itu menurut standar Bank Dunia termasuk negara yang kategori miskin. Jadi kalau standar Bank Dunia kemiskinan itu adalah $2 per hari. $2 itu berarti berapa ya? 2 kali 10, 20.000, 18.000, 20.000. Maka jumlah orang miskin di Indonesia itu sekitar 48 sekian persen. 48 jadi 50%. Tapi kalau standarnya dinaikkan lagi misalkan, kalau 20.000 kali 3 bulan berarti 600.000 kan. Kalau dinaikkan sedikit, saya lupa angkanya, itu akan lebih banyak lagi yang miskin. Itu menurut standar Bank Dunia. Maka kita punya masalah kemiskinan. Bagaimana kita menyelesaikan masalah kemiskinan? Kalau kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan, Jepang. Jepang ini dia tidak punya masalah kemiskinan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena orang miskin yang ada di sini, karena orang miskin di Jepang itu kan kita ya. Kita bisa merasakan nyaman kan. Bahara dia ada ganti-ganti kamera berapa kali ya. Ganti HP itu Pak. Sekarang punya iPhone, ini orang miskin ini. Kita orang miskin, kita bisa rasakan orang miskin begini bisa beli laptop ya. Kalau gitu kita pakai cara Jepang lah gitu kan. Kita sesuaikan. Apakah selesai masalah? Bisa ya, bisa tidak. Kalau masalahnya di dunia, maka bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau masalah itu adalah, kalau kita kaitkan iman kita, ada dunia, ada akhirat, maka itu bermasalah.
itu bermasalah. Kenapa? Jepang membangun ekonominya itu tidak lihat Quran. Dia lebih banyak mungkin melihat bagaimana konsep sunatullah, hukum alam. Ya, kalau bagaimana memeratakan pendapatan, itu bisa dibuat secara teknis. Jadi membuat negara itu kaya itu bisa cara Jepang, bisa cara Amerika, bisa cara yang lain. Itu bisa mungkin berhasil, mungkin tidak. Nah, tetapi yang mesti kita pakai, jadi kalau kita dalam konteks ingin membangkitkan umat, itu adalah cara kita sendiri. Cara kita sendiri apa? Berarti kembali kepada Islam. Jadi kembali kepada Islam, bisa nggak Islam menyelesaikan masalah kemiskinan sekarang? Pertanyaannya begitu. Dalam konteks sosial. Maka saya contohkan saja. Ini contoh kasus, misalkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ini sering dijadikan contoh ya, tentang keberhasilan ekonomi, keberhasilan bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu membuat masyarakatnya sejahtera. Suatu saat ada seorang gubernur mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Mengirim surat, kemudian juga mengirim kelebihan uang ke pusat. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan begini, telitilah, barang siapa yang berhutang tidak berlebihan dan berpoya-poya, maka bayarlah hutangnya. Jadi negara nyuruh kepada gubernur, teliti rakyatmu di sana, kau uang dikasih ke sini. Ada nggak yang punya hutang? Ada nggak kira-kira? Kalau di Indonesia tanya begitu, mesti udah angkat tangan semua. Banyak itu orang punya hutang. Kalau ada yang miskin, dia tidak poya-poya, maka bayar hutangnya. Negara bisa bayar hutang rakyatnya. Kemudian gubernur itu menjawab, sesungguhnya aku telah melunasi hutang orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, sehingga tidak ada seorang pun di Irak yang masih mempunyai hutang. Maka apa yang harus aku perbuat terhadap sisa harta ini? Kemudian beliau menjelaskan lagi, si Umar bin Abdul Aziz, lihatlah setiap jejaka yang belum menikah. Ini banyak kan? Dilihat. Jadi gubernur itu disuruh ngeliatin yang bujangan-bujangan ini. Lihat jejaknya sudah belum menikah, sedangkan ia menginginkan menikah, kawinkan dia dan bayar mas kawinnya. Nah, ini masih ada 1, 2, 3 di sini ya. Itu diurusin sama rakyatnya, sama gubernurnya. Kemudian dikirim lagi balasan. Lihat, dikatakan tidak ada punya problem itu. Saya sebut saja. Kemudian disebut lagi, lihatlah orang-orang ahlu zimah yang tidak mempunyai biaya untuk menanami tanahnya. Berilah apa-apa yang dapat mensejahterakannya. Jadi ada khususan lagi nih. Jadi ada kelebihan uang. Lihat sekarang ahli zimah. Ahli zimah itu yang non muslim gitu ya. Ada nggak yang tidak memenuhi membiayai menanami tanamnya? Itu dikasih. Nah, maka dalam banyak kesempatan yang namanya penguasa itu bisa punya staf untuk mendatangi kerumunan-kerumunan. Ya, kalau ada Midori, dambangannya dia datang ke sini, dia kasih pengumuman. Saya visualisasikan baca Al-Quran ya. Dibacakan begini, wahai manusia, adakah di antara kalian orang-orang miskin? Siapakah yang ingin kawin? Mana anak-anak yatim? Itu dicari sama negara. Oke, cerita begini cukup banyak. Tapi persoalannya adalah bagaimana Islam menciptakan kondisi yang seperti itu. Mana ajaran Islam yang kalau kita lihat itu bisa menciptakan kondisi di mana sedikit orang miskin. Karena kalau tak ada orang miskin, nanti obat terakhirnya itu adalah zakat. Jadi kalau bicara masalah ekonomi Islam, keliru kalau mengatakan zakat itu adalah intinya ekonomi Islam, itu keliru. Kalau dalam konteks ekonomi makro Islam, zakat itu hanya bagian terakhir. Apa istilahnya? Jadi senjata pamungkas digunakan untuk mengatasi yang miskin. Karena dengan mekanisme yang sudah ada, kalau itu jalan, normalnya nggak ada orang miskin. Tapi kalau masih ada miskin, kasih zakat. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ini saya coba ambil dari satu buku karangan Syekh Abdul Rahman Al-Maliki. Ya, beliau menjelaskan. Yang pertama adalah negara itu hukumnya wajib menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Itu negara wajib hukumnya. Wajib itu berarti dalam konteks Islam adalah tidak boleh tidak. Kalau tidak dosa.
Jadi motifnya itu adalah dosa kalau penguasa tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya banyak ya di kitab itu ada beberapa dalil untuk menguatkan ini. Ada beberapa dalil untuk menguatkan ini. Saya langsung saja karena waktu yang terbatas. Yang kedua, setiap laki-laki wajib bekerja memenuhi nafkah diri dan nafkah kebutuhan pokoknya. Laki-laki itu wajib. Jadi nafkah pokok itu adalah sandang, pangan, papan, itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak. Itu wajib. Bagi yang udah akil balik, wajib untuk bekerja. Ini juga banyak hadisnya ya. Saya karena waktu yang terbatas, saya skip saja. Kemudian kalau sudah laki-laki bekerja, tentu bekerja dengan baik, gitu kan? Karena nanti ada banyak hadis-hadis yang memotivasi kita untuk bekerja baik, banyak sekali kan. Jadi orang yang bekerja karena kecapean, susah payah pada malam hari, itu dosanya akan diampuni. Banyak hadis yang mendorong kita, kalau dia punya iman, dia pengen kerja itu. Kerja itu bukan sekedar dapat uang, tapi juga motivasi adalah ibadah. Nah, kalau sudah wajib, maka berikutnya si suami itu wajib menafkahi anak istrinya. Jadi kalau kita di Indonesia ada anak-anak berkeliaran minta-minta di tengah jalan, ini problem gitu. Ada satu kewajiban agama yang jalan, mana bapaknya? Mana negaranya? Ada ibu-ibu yang gendong berat, ya kalau saya di Jogja itu ke Beringharjo, itu ibu-ibu tuh ngangkat ya. Nah lihat mungkin ya, ngangkat berat kok ibu-ibu ngangkatnya berat itu, kerja keras itu. Mana suaminya itu? Karena dalam Islam suami wajib nafkahi anak istrinya, dalilnya juga banyak. Kemudian tidak cuma suami, tapi anak-anak itu wajib nafkahi kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu. Kalau orang tuanya masih kuat, segar bugar, ya wajib bekerja. Tapi ketika tidak mampu, maka wajib ini yang namanya anaknya. Jadi problem anak-anak, problem ibu-ibu, problem orang tua itu selesai. Itu selesai. Nah kalau ternyata masih ada yang miskin, maka berikutnya adalah ahli waris dan kerabat terdekat. Jadi yang namanya pewarisan itu nggak cuma sekedar satu orang mati, kemudian nanti setelah dia mati dia mewariskan. Tapi selama dia hidup ketika dia punya masalah ekonomi, yang punya jalur pewarisan itu dia wajib menafkahi sementara. Wajib sementara. Selesai ini masalah satu kerabat ini. Kalau sudah satu kerabat selesai, anak, istri, orang tua, laki-laki tadi selesai, ternyata masih ada yang miskin. Maka ada kewajiban tetangga terdekat untuk menafkahi sementara kebutuhan pokoknya. Tetangga, selesaikan lagi sama tetangga. Tetangga itu berapa? Hitungan tetangga. Kanan berapa? 40, kiri 40, 40, 40. Itu jadi concern kita. Jadi kuasa kita itu jadi lebih luas. Jadi cuma kerabat, masalahul. Tetangga ini, jadi bisa dilihat itu teman-temannya di di Susul Kaidah ya. Ada nggak yang kurang makan? Dilihat itu. Ini tetangga nih. Ya, kalau dia makan malah. Jadi kita lihat selesai masalah tetangga itu. Nah kalau misalnya nggak mampu juga, maka negara wajib memenuhi secara langsung. Ini yang dicontohkan oleh para misalkan Umar bin Khattab, gitu ya. Kita lihat kan Umar bin Khattab itu punya kebiasaan yang menurut saya ini diputar sama anak-anak ini. Beliau malah itu ronda lihat rumah-rumah ada nggak yang miskin. Gitu. Ketika ada miskin, suatu saat kan Umar bin Khattab itu menulis sebuah rumah. Setelah itu ternyata di rumah itu ada anak-anak banyak yang nangis kan. Kemudian diketuk pintunya, singkat cerita masuk rumahnya, akhirnya Umar bin Khattab tahu ternyata anak-anaknya itu belum makan sampai akhirnya tertidur. Si ibu ternyata memasak batu. Setelah itu apa? Dilakukan Umar bin Khattab dengan ajudannya bergegas pulang ya. Karena ibu tadi juga mengeluh ini gara-gara Umar ini tidak peduli terhadap rakyatnya. Umar bukannya marah tapi dia bergegas, dia pergi ke Baitul Mal, tergesa-gesa dia menyuruh ajudan tadi untuk mengambil makanan. Ya. Singkat cerita kemudian disampaikanlah makanan. Ini karena Umar memang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan problem per individu masyarakat. Tidak boleh miskin. Nah kalau ini dijalankan, selesai masalah kemiskinan. Di dunia insya Allah selesai. Di akhirat insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.
Saya kira mungkin itu ya, trigger dari saya. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kepada Pak Nopri yang sudah mempersiapkan materinya dengan sangat luar biasa, dan begitu juga dengan penyampaiannya. Sedikit mengkonklusikan apa yang disampaikan Pak Nopri tadi. Pak Nopri menjelaskan kepada kita tentang bahwa kita harus selalu bersandar kepada Islam, dan kalau misalnya kita sampai keluar dari standar Islam itu, maka yang terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah problem. Dan di bagian kedua tadi Pak Nopri memberikan satu contoh yang menurut saya luar biasa, bahwa kalau kita secara kafah, baik negara maupun secara individu kita kembali kepada aturan Islam, maka satu permasalahan yang ada di dunia ini adalah masalah kemiskinan itu bisa terpecahkan. Masya Allah. Bagi saya itu adalah sebuah pengetahuan yang baru.